sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan berjamaah. Sholat yang selalu dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Nabi selalu melaksanakan. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, ini adalah hadis dari seorang sahabat yang bernama Jabir, mengajarkan sholat istikharah untuk mengatasi persoalan apapun. Sebagaimana Kanjeng Rasul mengajarkan kepada kami surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan ngaji tentang jenis dan macam-macamnya sholat sunnah. Ada banyak jenis dan macam sholat sunnah. Tidak semua orang Islam memahami dan mengerti tentang itu. Nah, saya akan menggunakan kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimsyiki. Para ulama itu berbeda pendapat tentang batasan apa yang disebut dengan sholat tatawwu', sholat nafilah, dan sholat sunnah. Jadi ada 3 konsep yang terkait dengan sholat selain sholat fardu. Semua jenis sholat selain sholat fardu itu bisa disebut sholat tatawwu' atau sholat nafilah atau sholat as-sunnah. Nah, apa perbedaan ketiganya itu? Yang pertama yang disebut dengan sholat tatawwu'. Sholat tatawwu' itu sholat sunnah selain sholat fardu yang tidak memiliki dalil secara khusus, tetapi banyak orang sejak salaf, sejak dahulu, sejak era setelah Kanjeng Nabi wafat melakukan. Ya. Anna tatawwu as-shalah wa ma lam yaruddu fihi naql bi khususiyatih bal yafdulhul insan ibtida'. Tidak ada dalil khususnya, tetapi banyak orang melaksanakan. Itu disebut dengan tatawwu'. Nah, lalu apa yang disebut dengan nafilah? Nah, nafilah dan tatawwu' itu 2 kata yang memiliki makna yang sama, yaitu wahuma masih wal faraid, selain dari sholat wajib. Yang sedikit membedakan adalah apa yang disebut dengan sholat yang sunnah dan juga ada yang disebut dengan mustahabbat. Mustahabbatus sholat. Sholat kalau tatawwu' tadi itu tidak ada dalil secara khusus dan pengertian tatawwu' itu sama dengan nafilah. Sedangkan sholat sunnah yang disebut dengan sunnah adalah sholat yang selalu dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Nabi selalu melaksanakan. Nah, sedangkan sholat yang disebut dengan mustahabbat itu bagian dari sunnah, yaitu yang Nabi kadang melaksanakan, kadang tidak. Maka kalau sunnahnya itu muakkadah, itu sangat dianjurkan. Tapi kalau ghairu muakkadah, itu yang mustahabbat. Cukup bisa dipahami ya, insyaallah, mudah-mudahan. Itu tentang pembagian jenis atau pengertian tentang tatawwu', nafilah, dan sholat.
Nah, sholat sunnah itu ada dua macam jenisnya. Kita sebut saja yang paling umum sholat sunnah ya, karena tatawuk tidak semua orang paham. Nafilah juga tidak semua orang paham. Tapi secara teknis itu dibedakan di dalam pengertian fikih. Nah, karena pengertian di masyarakat umum itu adalah sholat sunnah, kita akan menggunakan istilah sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada dua macam. Yang pertama tusannu lahul jamaah, yang disunnahkan, dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua yang la tusannu lahu, yang tidak disunnahkan, dilaksanakan secara berjamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu ada beberapa macam. Yang pertama sholatul aidain, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebentar lagi kita akan sholat Idul Adha. Yang kedua sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Yang ketiga sholat minta hujan, istisqa. Nah, sholatul aidain, sholat al-kusuf, gerhana dan minta hujan itu sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan berjamaah. Di antara sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan, dianjurkan berjamaah itu yang paling utama adalah sholatul aidain, sholat id, apalagi Idul Fitri di dalam masyarakat Indonesia. Maka tidak heran banyak orang yang tidak puasa Ramadan tetapi sholat Idul Fitri, karena merasa ini adalah sholat sunnah berjamaah yang sangat utama. Nah, kemudian sholat gerhana matahari dan bulan yang lebih utama adalah sholat gerhana matahari. Ini kalau kita membandingkan tentang keutamaannya. Kemudian sholat istisqa itu malah justru ada yang menghukumi tidak terlalu disunnahkan. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi juga pernah meminta hujan tidak dengan sholat, tetapi berdoa seperti yang pernah kita pelajari. Beliau mengangkat tangan sampai tinggi, ya, sampai kelihatan lengannya yang putih. Beliau belum selesai, mendung sudah datang. Ya. Demikian juga sholat tarawih. Meskipun sholat tarawih itu ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan sebaiknya dilaksanakan sendirian. Tetapi kalau menurut Imam Nawawi, bil asah innal jamaah fiha afdhalu. Yang lebih utama, yang lebih sahih menurut Imam Nawawi, sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Ya, itu jenis sholat sunnah yang tahunan, yang insidental. Gerhana matahari itu insidental. Tarawih tahunan. Idul Fitri tahunan. Nah, yang kedua itu sholat sunnah yang bersifat mingguan, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat Jumat. Kita sudah bahas panjang lebar tentang masalah ini, baik sholat sunnah Jum'ah Qobliyah maupun sholat sunnah Jum'ah Ba'diyah. Ya, kalau yang putri tidak melakukan karena Jumatannya pun tidak, ya. Jadi yang putra ini penting untuk memahami tentang sholat Qobliyah dan Ba'diyah sunnah. Kemudian jenis sholat sunnah yang harian. Yang harian yaitu yang sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang muakkad,
yang sangat-sangat dianjurkan dan Nabi tidak pernah meninggalkan itu ada 10. 10 rakaat, yaitu sunnah qobliyah subuh, sunnah qobliyah dan ba'diyah duhur, sunnah ba'diyah maghrib, dan sunnah ba'diyah isya. Nah, selain itu kalau melaksanakan sholat sunnah qobliyah asar atau qobliyah isya, itu berarti yang ghairu muakkadah, yang bersifat harian. Yang kedua, sholat sunnah harian di siang hari yang tidak mengikuti sholat wajib. Yang pertama, sholat syuruk, yaitu ketika matahari terbit sampai sepenggal tombak. Sampai sebelum setinggi tombak dan belum tergelincir matahari. Artinya sholat setelah kita sholat subuh. Nah, ini sangat dianjurkan dilaksanakan setelah kita sholat subuh, tidak pulang dari masjid menunggu matahari meletek ya, keluar muncul sebelum setinggi tombak, kemudian kita sholat syuruk harian itu. Yang kedua, setelah matahari tergelincir sedikit, setelah matahari keluar, dan itu waktunya untuk sholat duha sampai dengan sebelum masuk waktu duhur. Harian, sholat duha, sholat sunnah yang tidak diikuti atau mengikuti sholat wajib yang bersifat harian siang hari. Yang kedua, sholat sunnah harian di malam hari. Itu bisa bentuknya sholat witir, sholat tahajud. Nah, di antara sholat sunnah malam hari yang paling utama adalah sholat tahajud. Meskipun Nabi juga tidak pernah meninggalkan sholat witir, tetapi kalau dibandingkan keutamanya adalah sholat tahajud, sholat witir. Nah, yang berikutnya adalah sholat yang bisa dilaksanakan kapanpun, setiap saat, tidak tergantung waktunya, yaitu sholat hajat. Bisa saja sehari 2 kali karena saking kepinginnya hajatnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan dilaksanakan setiap habis sholat fardu. Saya pernah kenal dengan seorang kiai, setelah sholat ba'diyah itu mesti sholat lagi. Dan itu bisa beberapa rakaat. Saya tanya, sholat, saya pakai bahasa Jawa, sholat apa kiai? Sholat hajat. Ya. Dan hebatnya lagi, beliau kalau sholat maghrib itu pasti pakai kunut. Sholat maghribnya pakai kunut. Sholat hajat bisa dilaksanakan kapanpun, tidak terikat oleh waktu. Ya, yang kedua, sholat tasbih. Meskipun pada umumnya sholat tasbih itu dilaksanakan di malam hari karena membutuhkan kekhusyuan, ketenangan, lamanya waktu untuk melaksanakan sholat tasbih, ya, seperti yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan di malam likuran terutama. Boleh nggak sholat tasbih ba'dal isya? Boleh, tapi biasanya terus keburu-buru. Tapi kalau tengah malam itu kan sudah tugas kuliah juga sudah dikerjakan, ya. Makan malam juga sudah selesai, ya, tidak kepikiran yang lain. Nah, kalau dilaksanakan setiap hari 1/4 jam berikutnya harus berangkat kuliah, ya nggak selesai sholat tasbihnya. Nah, sholat siang hari sunnah
yang tidak terikat waktunya, yang terikat waktunya terbatas, bukan terikat, terbatas waktunya, yaitu sholat duha, itu adalah sholat sunnah yang afdol. Yang dilaksanakan afdolnya itu adalah 8 rakaat. Ya meskipun 2 rakaat nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau bisa melaksanakan sampai 8 rakaat itu lebih bagus. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, sholat sunnah apapun itu sebaiknya dilaksanakan, terutama sholat sunnahnya siang hari dilaksanakan di rumah. Tetapi kalau di rumah nggak pernah bisa terlaksana, ya sebaiknya dilaksanakan di masjid. Jangan sampai sudah di masjid kepengennya di rumah, begitu sampai di rumah malah nggak jadi melaksanakan sholatnya. Nah, sholat, bagaimana dengan sholat hajat? Apakah boleh dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian? Termasuk sholat tasbih, apakah boleh dilaksanakan berjamaah atau sendirian? Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan, la tustahabbu, lakin lau shallaha jama'atan jaza. Tidak dianjurkan, tetapi kalau dilaksanakan secara berjamaah itu boleh, tidak apa-apa. Ya. Nah, yang kedua, kalau sholat sunnah malam hari maka dianjurkan dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau di siang hari boleh saja dilaksanakan sekaligus 4 rakaat. Ya, 1 salam, 4 rakaat, 1 salam. Misalkan. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, yang Nabi kadang melaksanakan, kadang tidak melaksanakan. Ada beberapa jenis sholat sunnah juga. Ini kan sebentar lagi haji. Ya, pada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, kalau paham ini itu akan lebih baik. Minas sunani raqatal ihram, yaitu melaksanakan sholat sunnah setelah menggunakan pakaian ihram. Mudah-mudahan jamaah haji Indonesia mendapatkan bekal ini ketika melaksanakan manasik. Yang kedua, sholat sunnah setelah wudhu. Wudhu, langsung masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah wudhu. Ya. Yang ketiga, sholat istikharah. Ini kan tergantung kepada kebutuhan. Kalau sedang punya masalah, harus memilih mana yang terbaik, maka Islam, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat istikharah. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, karena Rasulullah SAW yu'allimunal istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimunas surata minal Qur'an. Yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain min khairil faridah tsumma yaqul. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, ini adalah hadis dari seorang sahabat yang bernama Jabir, mengajarkan sholat istikharah untuk mengatasi persoalan apapun. Sebagaimana Kanjeng Rasul mengajarkan kepada kami surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Lengkap diajarkan. Dan beliau bersabda, apabila engkau memiliki satu persoalan, maka sholat rukuklah 2 rakaat di luar sholat fardu. Kanjeng Nabi bahkan sampai memberikan contoh doa yang dibaca ketika kita melaksanakan sholat istikharah. Kanjeng Nabi juga sampai memberikan doa yang dibaca ketika kita memiliki hajat dan melaksanakan sholat hajat. Saya akan baca
bagian depan doa ini. Dari Abi Aufa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu hajatun ilallah aw ahadim min bani adama falyatawadda falyuhsinul wudu thumma yusalli rak'atain thumma yuthni 'ala Allah azza wa jalla wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yakul. Kalau kita punya hajat, baik hajat kepada Allah maupun hajat kepada anak Adam, manusia, maka kita dianjurkan untuk wudu dengan sebaik-baik wudu, artinya tidak hanya seperampangan wudu. Biasanya anak-anak muda ini kan kalau wudu rambutnya cuma ditempel. Ya, takut jelinya luntur atau takut minyak rambutnya rusak, sisirannya rusak, cuma diciprati gitu saja. Tidak boleh, itu harus dibasuh itu ya. Nah, artinya fal yuhsin al wudu itu wudu dengan sempurna. Bagian yang harus kena air, tidak boleh hanya sebagian. Saya sudah pernah mengajarkan kan bagaimana wudu supaya dagu itu kena. Kalau jenggotan ya jenggotnya harus basah, nggak boleh eman-eman ya. Kemudian sholat 2 rakaat, kemudian memuji kepada Allah, bersolawat dan kemudian berdoa. Nah, Kanjeng Nabi sampai mengajarkan jenis doanya sholat hajat ini. Demikian pula dengan sholat istikharah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Nanti insya Allah di YouTube-nya doa untuk sholat istikharah dan sholat hajatnya ditampilkan. Yes. Nanti bisa dipelajari dan dibaca ketika akan menggunakan doa itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.